Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ebi Ulandari, NIM 1914080031 dari kelas Tadris IPA Fisika B pada mata kuliah Metodologi Penelitian dengan dosen pengampu Bu Dr. Milyasari SPD MSI. Pada video kali ini kita akan mereview topik mengenai bab 3 bagian A. Nah, yang pertama yaitu mengenai karakteristik berbagai jenis penelitian. Nah, adapun karakteristik penelitian secara umum ada 4. Yang pertama yaitu bersifat ilmiah, yaitu selalu mampu mengikuti prosedur dan menggunakan bukti yang meyakinkan dalam bentuk fakta-fakta yang diperoleh secara objektif. Kemudian penelitian adalah proses yang berjalan terus-menerus dan terus-menerus karena hasil penelitian selalu dapat disempurnakan. Kemudian memberikan kontribusi, yaitu studi harus memiliki unsur kontribusi atau nilai tambah. Jadi harus ada sesuatu yang baru yang ditambahkan ke penelitian ilmu yang ada. Kemudian analitis, yaitu sebuah penelitian yang dilakukan harus dibuktikan dan dijelaskan dengan menggunakan metode ilmiah dan ada hubungan kausal antara variabelnya. Nah, kita lihat karakteristik dari salah satu penelitian yaitu penelitian PTK, di mana merujuk pada skripsi analisis miskonsepsi fisika dengan two-tier diagnostic test dilengkapi dengan certainty of response index pada siswa kelas 10 IPA SMP Negeri 1 Muara Jambi. Nah, pada penelitian ini karakteristik penelitiannya yang dapat dilihat diantaranya didasarkan pada masalah yang dihadapi guru dalam instruksional. Kemudian adanya kolaborasi dalam pelaksanaannya. Kemudian penelitian sekaligus sebagai praktisi yang melakukan refleksi. Selanjutnya bertujuan untuk memperbaiki dan atau meningkatkan kualitas praktek instruksional. Kemudian selanjutnya dilaksanakan dalam rangkaian langkah dengan beberapa siklus. Selanjutnya kita masuk kepada rancangan atau desain dari berbagai jenis penelitian beserta contohnya. Nah, adapun yang dimaksud dengan rancangan atau desain penelitian adalah cara atau pedoman sistematis yang digunakan untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan penelitian atau rumusan masalah, atau untuk tercapainya tujuan penelitian. Kemudian kerangka dari rancangan penelitian ini diantaranya ada 10, yaitu judul penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, hipotesis, populasi dan sampel, kemudian variabel penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan penulisan laporan. Selanjutnya tentang instrumen penelitian. Nah, yang dimaksud dengan instrumen penelitian adalah semua alat yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, menyelidiki suatu masalah. Sebagai alat untuk instrumen penelitian yaitu sebagai alat untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data-data secara sistematis serta objektif dengan tujuan memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis. Kemudian instrumen penelitian ini adalah semua alat yang bisa mendukung suatu penelitian, bisa disebut dengan instrumen penelitian. Dalam menyusun instrumen, pada dasarnya adalah menyusun alat evaluasi, karena mengevaluasi adalah memperoleh data tentang sesuatu yang diteliti, dan hasil yang diperoleh dapat diukur dengan menggunakan standar yang telah ditentukan sebelumnya oleh peneliti. Nah, adapun fungsi dari instrumen penelitian, yang pertama itu sebagai alat bantu dalam mengumpulkan data yang diperlukan. Kemudian yang kedua, sebagai alat pencatat informasi yang disampaikan oleh responden. Kemudian yang ketiga, sebagai alat untuk mengorganisasi proses wawancara. Kemudian yang keempat, sebagai alat evakuasi performa pekerjaan staf peneliti. Kemudian contoh dari penggunaan instrumen penelitian, yaitu kita ambil contoh pada penelitian deskriptif kuantitatif dengan judul korelasi antara sikap siswa terhadap pembelajaran fisika dengan hasil belajar fisika kelas 10A SMA Negeri 4 Yogyakarta. Yang digunakan adalah instrumen kuesioner, yaitu sejumlah pertanyaan tertulis untuk memperoleh informasi dari responden yang ingin diketahui. Kuesioner pada penelitian ini mengenai sikap siswa terhadap pembelajaran fisika. Nah, nilai fisika, hasil belajar fisika yang telah diperoleh siswa tersebut dalam mempelajari pembelajaran fisika. Nilai fisika siswa kelas 10A berupa nilai rata-rata dari nilai ulangan harian dengan nilai UTS semester ganjil yang diperoleh dari guru fisika. Kemudian dengan wawancara, berupa wawancara bebas.
bebas menanyakan apa saja yang diperlukan. Kemudian selanjutnya yaitu bentuk-bentuk dari instrumen. Yang pertama yaitu ada instrumen tes. Tes dapat berupa serentetan pertanyaan, lembar kerja, atau sejenisnya yang dapat digunakan untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, bakat, dan kemampuan dari subjek penelitian. Kemudian, lembar instrumen berupa tes ini berisi soal-soal tes yang terdiri dari butir-butir soal. Setiap butir soal mewakili satu jenis variabel yang diukur. Kemudian berdasarkan sasaran dan subjek yang ingin diukur, instrumen tes ini terdiri dari yang pertama tes kepribadian atau personality test, yaitu digunakan untuk mengungkapkan kepribadian seseorang yang menyangkut konsep pribadi, kreativitas, disiplin, kemampuan, bakat khusus, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, tes bakat atau aptitude test, di mana tes ini digunakan untuk mengetahui bakat seseorang. Kemudian yang ketiga, tes intelijensi, yaitu digunakan untuk memperkirakan tingkat intelektual seseorang. Kemudian yang keempat, tes sikap, digunakan untuk mengukur berbagai sikap seseorang dalam menghadapi suatu kondisi. Kemudian tes minat, yaitu ditujukan untuk menggali minat seseorang terhadap sesuatu. Kemudian yang terakhir, tes prestasi, digunakan untuk mengetahui pencapaian seseorang setelah dia mempelajari sesuatu. Nah, bentuk dari instrumen tes ini dapat dipergunakan salah satunya dalam mengevaluasi kemampuan hasil belajar siswa di sekolah dasar, tentu dengan memperhatikan aspek-aspek mendasar seperti kemampuan dalam pengetahuan, sikap, dan juga keterampilan yang dimiliki, baik setelah menyelesaikan salah satu materi tertentu atau seluruh materi yang telah disampaikan. Kemudian yang kedua ada instrumen angket atau kuesioner. Nah, angket atau kuesioner adalah metode pengumpulan data. Instrumennya disebut sesuai dengan nama metodenya. Kemudian, bentuk lembaran angket dapat berupa sejumlah pertanyaan tertulis. Kemudian tujuannya untuk memperoleh informasi yang dan responden tentang apa yang ia alami dan ketahui. Kemudian bentuk instrumennya yang pertama ada kuesioner terbuka, kemudian kuesioner tertutup, yang ketiga ada kuesioner langsung, kemudian yang keempat kuesioner tidak langsung, yang kelima ada checklist, dan yang terakhir ada skala bertingkat. Instrumen selanjutnya yaitu instrumen interview, di mana instrumen interview ini merupakan suatu bentuk dialog yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh informasi dari responden. Pelaksanaan dari instrumen ini dapat dilakukan secara bebas, artinya pewawancara bebas menanyakan apa saja kepada wawancara tanpa harus membawa lembar pedomannya. Kemudian syarat interview seperti ini adalah pewawancara harus tetap mengingat data yang harus terkumpul. Kemudian kekuatan interview terletak pada keterampilan seseorang, interviewer, dalam melakukan tugasnya. Dia harus membuat suasana yang tenang, nyaman, dan bersahabat agar sumber data dapat memberikan informasi yang jujur. Kemudian tes ini sangat tepat dilakukan oleh peneliti yang ingin mendapatkan informasi terkini terkait dengan berbagai kejadian. Kemudian selanjutnya yaitu instrumen observasi. Nah, observasi dalam sebuah penelitian diartikan sebagai perumusan perhatian terhadap suatu objek dengan melibatkan seluruh indera untuk mendapatkan data. Nah, observasi merupakan pengamatan langsung dengan menggunakan penglihatan, penciuman, pendengaran, perabaan, atau kalau perlu dengan pengecapan. Kemudian instrumen observasi yang berupa pedoman pengamatan biasa digunakan dalam observasi sistematis, di mana si pelaku observasi bekerja sesuai dengan pedoman yang telah dibuat. Pedoman tersebut berisi daftar jenis kegiatan yang kemungkinan terjadi atau kegiatan yang akan diamati. Nah, contohnya observasi yang dilakukan di sebuah sekolah. Objek yang akan diamati ditulis dalam pedoman tersebut secara berurutan dalam sebuah kolom yang akan diamati. Ini daftarnya adalah berbagai peristiwa yang mungkin terjadi di sekolah tersebut. Seperti kepala sekolah memberi pengarahan kepada guru-guru, guru piket mengisi materi pada kelas pengajarannya yang berhalangan hadir, kemudian petugas administrasi mengisi buku induk siswa, dan lain sebagainya.
Kemudian selanjutnya yaitu instrumen skala bertingkat atau rating scale. Nah, lebih memudahkan penelitian untuk mengetahui pendapat responden lebih mendalam tentang variabel yang diteliti. Kemudian, rating atau skala bertingkat adalah suatu ukuran subjektif yang dibuat berskala. Kemudian, yang harus diperhatikan dalam pembuatan rating scale adalah kehati-hatian dalam membuat skala agar pernyataan yang diskalakan mudah diinterpretasi dan responden dapat memberikan jawaban secara jujur. Kemudian faktor yang berpengaruh terhadap ketidakjujuran jawaban responden diantaranya itu adanya faktor persahabatan, kemudian kecepatan mereka, jawaban kesan pertama, kemudian selanjutnya cepat memutuskan dan menampilkan dari penampilan instrumen, kemudian prasangka, kemudian Hell effect, kemudian kesalahan pengambilan rata-rata dan kemurahan hati. Kemudian selanjutnya adanya instrumen dokumentasi. Nah, instrumen dokumentasi ini terdiri dari yang pertama pedoman dokumentasi yang membuat garis-garis besar atau kategori yang akan dicari datanya. Kemudian checklist yang memuat daftar variabel yang akan dikumpulkan datanya. Nah, perbedaan antara keduanya yaitu pedoman dokumentasi, peneliti cukup menuliskan tanda centang dalam kolom gejala, sedangkan checklist, peneliti memberikan tali pada setiap pemunculan gejala. Nah, selanjutnya yaitu instrumen dokumentasi dikembangkan untuk penelitian dengan menggunakan pendekatan analisis ini. Selanjutnya digunakan juga dalam penelitian untuk mencari bukti-bukti sejarah, landasan hukum, dan peraturan yang pernah berlaku. Kemudian subjek penelitiannya dapat berupa buku-buku, majalah, dokumentasi, peraturan-peraturan, outline rapat, catatan harian, bahkan benda-benda bersejarah seperti prasasti ataupun artefak. Selanjutnya kita masuk kepada jenis dan sumber data. Nah, jenis data ada data kuantitatif dan kualitatif. Nah, data kuantitatif adalah data atau informasi yang didapatkan dalam bentuk angka. Kemudian data kualitatif merupakan data yang berbentuk kata-kata atau verbal. Cara memperoleh data kualitatif dapat dilakukan melalui wawancara. Nah, dalam pengumpulan sumber data, penulis melakukan pengumpulan sumber data dalam wujud data primer dan data sekunder. Nah, data primer dan data sekunder. Data primer ialah jenis dari sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, tidak melalui perantara, baik individu maupun kelompok. Sedangkan data sekunder merupakan sumber data suatu penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh atau dicatat oleh pihak lain. Data sekunder itu berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip atau data dokumenter. Kemudian pengumpulan data. Nah, mengumpulkan data selengkap-lengkapnya. Kemudian kebenaran penelitian yang dapat dipercaya kebenarannya baik sumbernya maupun data itu sendiri. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai kisi-kisi instrumen. Nah, yang pertama yaitu mengenai instrumen tes. Tes merupakan instrumen atau prosedur yang sistematis untuk mengukur suatu sampel tingkah laku. Misalnya untuk menjawab pertanyaan seberapa baik atau tinggi kinerja seseorang, yang jawabannya berupa angka. Kemudian salah satu bentuk tes adalah tes uraian, yaitu pertanyaan telah diarahkan kepada hal-hal tertentu atau ada pembatasan tertentu. Nah, pembatasan bisa dari segi ruang lingkupnya, sudut pandang cara menjawabnya, ataupun indikator-indikatornya. Contoh, yang pertama yaitu apa makna kata arbiter dalam konteks bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbiter. Kemudian yang kedua, bagaimanakah hubungan pertumbuhan penduduk dan kualitas hidup manusia dalam hal ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Kemudian yang kedua ada wawancara. Nah, wawancara adalah percakapan yang melibatkan dua individu untuk maksud tertentu. Dua orang dimaksud dalam pengertian ini adalah pewawancara sebagai individu yang bertanya dan orang yang diwawancarai sebagai individu yang diharapkan memberi jawaban atau pertanyaan yang diajukan pewawancara. Contohnya, cara apa yang Anda lakukan untuk mengetahui tingkat penguasaan belajar yang telah Anda capai?
Kemudian yang contoh kedua, kegiatan apa yang Anda lakukan pada waktu mempelajari bahan pelajaran atau bidang studi tertentu? Selanjutnya yaitu observasi. Nah, observasi merupakan upaya pengumpulan data melalui indera manusia. Dalam situasi alami, observasi merupakan kegiatan mengamati gejala sosial yang terjadi dalam dunia nyata dan merekam peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat. Nah, observasi dalam sebuah penelitian diartikan sebagai pemusatan perhatian terhadap satu objek dengan melibatkan seluruh indera untuk mendapatkan data. Nah, bentuk-bentuk dari observasi ini ada observasi terbuka, observasi terfokus, kemudian ada observasi terstruktur, dan observasi sistematik. Instrumen observasi yang berupa pedoman pengamatan biasa digunakan dalam observasi sistematis, di mana si pelaku observasi bekerja sesuai dengan pedoman yang telah dibuat. Contohnya, observasi yang dilakukan di sebuah sekolah, objek yang akan diamati ditulis dalam pedoman tersebut secara berurutan dalam sebuah kolom yang akan diamati. Kemudian selanjutnya yaitu dokumentasi. Dokumen diperuntukkan bagi surat-surat resmi dan surat-surat negara seperti surat perjanjian, undang-undang, hibah, konsesi, dan lainnya. Selanjutnya dikatakan bahwa dokumen dalam arti lebih luas adalah setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik berupa tulisan, lisan, gambaran, maupun arkeologis. Kemudian yang terakhir ada angket. Seperti halnya wawancara, kuesioner juga digunakan untuk memperoleh data tentang pendapat, aspirasi, harapan, keinginan, keyakinan, dan lain sebagainya. Dengan mengajukan pertanyaan kepada subjek penelitian, tetapi cara yang ditempuh adalah dengan mengajukan pertanyaan secara tertulis. Nah, angket ini ada dua, yaitu angket terbuka dan angket tertutup. Contoh angket terbuka yaitu bagaimana pendapat saudara tentang dibentuknya Dewan Sekolah? Apakah saudara pernah mengikuti penataran manajemen berbasis sekolah atau MBS? Jika pernah, bagaimana komentar saudara? Nah, adapun contoh dari angket tertutup yaitu apakah saudara termasuk mahasiswa yang tidak menulis? A. Pernah, B. Tidak. Jika pernah, sudah berapa buku yang saudara tulis dan terbitkan? Selanjutnya yaitu mengenai teknik pengambilan sampel dan contohnya. Nah, teknik pengambilan sampel atau adalah teknik sampling yang memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Nah, terdiri dari simple random sampling atau dikatakan simple atau sederhana sebab pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang terdapat dalam populasi tersebut. Dan cara ini dapat dilakukan jika anggota populasi dianggap homogen. Kemudian disproportionate stratified random sampling yaitu suatu teknik yang digunakan untuk menentukan jumlah sampel jika populasi berstrata tetapi kurang proporsional. Kemudian yang ketiga yaitu proportionate stratified random sampling yaitu salah satu teknik yang digunakan jika populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen serta berstrata secara proporsional. Kemudian yang keempat, cluster sampling atau area sampling, yaitu teknik sampling daerah dipakai untuk menentukan sampel jika objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas, seperti misalnya penduduk dari suatu negara, provinsi, atau dari suatu kabupaten. Kemudian yang kedua, non-probability sampling. Nah, adalah teknik yang tidak memberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Terdiri dari yang pertama yaitu simple systematis, yaitu suatu teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Kemudian sampling kuota, yaitu teknik untuk menentukan sampel yang berasal dari populasi yang memiliki ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan. Kemudian sampling aksidental, yaitu suatu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat dipakai sebagai sampel jika dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok untuk dijadikan sebagai sumber data. Kemudian purposive sampling, yaitu suatu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu atau
seleksi tertentu. Kemudian selanjutnya sampling jenuh, yaitu suatu teknik penentuan sampel jika semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering sekali dilakukan jika jumlah populasi relatif kecil atau sedikit, yaitu kurang dari 30 orang, atau peneliti yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang relatif kecil. Kemudian sampling snowball, yaitu teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil atau sedikit, lalu kemudian membesar atau sampel berdasarkan penelusuran dari sampel yang sebelumnya. Selanjutnya mengenai menjabarkan populasi dan responden penelitian dengan contoh. Nah, populasi yaitu merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Kemudian populasi di sini maksudnya bukan hanya orang atau makhluk hidup, akan tetapi juga benda-benda alam yang lainnya. Populasi juga bukan hanya sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, akan tetapi meliputi semua karakteristik, sifat-sifat yang dimiliki oleh objek atau subjek tertentu. Kemudian bahkan saat orang pun bisa digunakan sebagai populasi karena satu orang tersebut memiliki berbagai karakteristik, misalnya seperti gaya bicara, disiplin, pribadi, hobi, dan lain sebagainya. Kemudian populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian peneliti dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang ditentukan. Kemudian populasi adalah kumpulan unit yang akan diteliti ciri-ciri atau karakteristiknya, dan apabila populasinya terlalu luas, maka peneliti harus mengambil sampel atau bagian dari populasi itu untuk diteliti. Dengan demikian berarti populasi adalah keseluruhan sasaran yang seharusnya diteliti, dan pada populasi itulah nanti hasil penelitian diberlakukan. Kemudian dalam perspektif yang lain, populasi adalah seluruh kumpulan elemen yang menunjukkan ciri-ciri tertentu yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan. Nah, adapun contohnya, bagian yang lebih kecil dari populasi adalah mahasiswa UI. Catatan mahasiswa adalah yang aktif untuk mempergunakan KTM. Maka seyogyanya, jika penelitian dilakukan khusus untuk mahasiswa UI, otomatis penelitian harus mencakup kesemuanya. Kemudian selanjutnya respondensi. Nah, subjek penelitian atau responden adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian. Subjek penelitian juga membahas karakteristik subjek yang digunakan dalam penelitian, termasuk penjelasan mengenai populasi sampel dan teknik sampling yang digunakan. Kemudian responden penelitian adalah orang yang dipanggil untuk menanggapi komunikasi yang dilakukan oleh peneliti melalui jenis angket yang disebarkan dalam jawaban yang mewakili diri sendiri sebagai individu, rumah tangga, atau organisasi yang menjadi bagiannya. Contohnya pada penelitian kuantitatif. Dalam sebuah studi yang menggunakan jenis penelitian kuantitatif ingin mengkaji hubungan antara kelengkapan alat laboratorium dengan prestasi belajar IPA kelas 11 SMA Negeri 1 Surakarta. Di mana dalam studi ini yang menjadi responden adalah Kepala Laboratorium SMA Negeri 1 Surakarta, Laboran SMA Negeri 1 Surakarta, Guru IPA SMA Negeri 1 Surakarta, dan siswa kelas 9 SMA Negeri 1 Surakarta. Nah, selanjutnya yaitu variabel dan contoh penelitian. Nah, variabel adalah suatu atribut dan sifat atau nilai orang, faktor pelakuan terhadap objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Nah, variabel adalah suatu besaran yang dapat diubah atau berubah sehingga dapat mempengaruhi peristiwa atau hasil penelitian. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa variabel terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat, variabel aktif dan variabel atribut, dan variabel kontinu dan variabel kategori. Kemudian adapun kegunaan variabel yaitu untuk mempersiapkan alat dan metode pengumpulan data. Kedua, untuk mempersiapkan metode analisis atau pengelolaan data. Kemudian yang terakhir untuk pengajuan hipotesis. Nah, kemudian selanjutnya yaitu data. Data adalah sekumpulan informasi yang biasanya berbentuk bilangan yang dihasilkan dari pengukuran atau perhitungan. Nah, data ada dua, yaitu data diskrit dan data kontinu.
Yang dimaksud dengan data discrete adalah data yang diperoleh dari hasil menghitung atau membilang dan dinyatakan dalam bentuk bilangan bulat. Kemudian data kontinu adalah data yang diperoleh dari hasil pengukuran dan dinyatakan dalam bentuk bilangan real. Berdasarkan jenisnya, data ada dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Nah, data kualitatif ini adalah data yang dinyatakan dalam bentuk bukan bilangan, atau dengan kata lain adalah data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna atau berbentuk kategori. Kemudian data kuantitatif adalah data yang dapat dinyatakan dalam bentuk angka-angka. Nah, demikianlah pembahasan mengenai bab 3 bagian A. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.